Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, bapak-bapak jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Petang hari ini atau malam hari ini kita bahas ya Pak, yaitu terkait fikih sholat masbuk. Masbuk ini hanya ada di istilah sholat yang jadi makmum. Jadi tidak ada istilah imam masbuk ya Pak. Seperti itu. Juga tidak ada istilah munfarid masbuk. Jadi hanya ada pada makmum. Kalau lihat sisi bahasa para jamaah, masbuk itu isim fa'il, Pak. Isim fa'il salah tuh. Isim maf'ul. Jadi kalau ngaji sorob itu sabako yasbiku sabkon wa masbakon fahuwa sabikun wa dzaka masbukun. Fi'il madinya sabako. Sabako itu artinya mendahului. Karena isim maf'ul jadi kalimat pasif, terdahului. Jadi terdahului itu bahasa kitanya ketinggalan. Makanya secara bahasa masbuk itu artinya orang yang ketinggalan. Nah, secara istilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah didefinisikan man sabaqohul imam, yaitu makmum yang ketinggalan imamnya, yang ditinggalin sama imamnya. Ada minimal ketinggalan, ada maksimal ketinggalan, Pak. Nah, minimal ketinggalan itu para jamaah ketinggalan doa iftitah, Pak. Ini banyak orang yang nggak nyadar. Atau bahkan wallahu a'lam tidak tahu, Pak. Jadi contoh ketinggalan doa iftitah itu saat imam Allahu Akbar, kita walaupun kadang sudah ada di depan tuh Pak, cuman masih ngurusin yang lain. Sehingga saat kita jadi makmum Allahu Akbar, imamnya baca Fatihah. Maka status kita apa Pak? Masbuk. Sebab kewajibannya, tugas kita saat itu mendengarkan bacaan imam. Seperti itu, mendengarkan bacaan imam. Jadi ada yang ketinggalan doa iftitah. Seperti itu. Makanya lawannya masbuk mudrik. Lawan dari masbuk
mudrik. Isim fa'il itu. Dari fi'il madi adroka. Seperti itu. Artinya yang menemukan. Makanya didefinisikan man atau alladzi yudrikul imam min takbiratil iftitah. Orang yang ketemu imam dari takbir pertama. Kalau bahasa hadis itu innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fala takhtalifu, maka jangan menyelisihi imam kalian. Fa iza kabbaro, kalau imam mengucapkan Allahu Akbar, fakabbiru, segeralah makmum mengucapin Allahu Akbar. Nah, ini yang salah satu jadi landasannya para jamaah. Hadis riwayat At-Tirmizi, Pak. Dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, man shollalillah arba'ina yauman. Siapa yang sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh karena Allah selama 40 hari. Fi jama'atin, dalam sholat berjamaah. Yudriku, itu mudrik. Lawannya masbuk. Menemukan at-takbiratal ula, takbir pertama. Seperti itu. Sehingga kemudian ketinggalan doa iftitah itu, Pak, ya disebut apa? Masbuk. Kalau masbuk, maka jamaahnya atau pahala jamaahnya kurang sempurna. Seperti itu. Nah, ini cerita saja ya Pak. Ada di kitab Minahus Saniyah. Ya, karyanya Syekh Sa'roni. Tapi ceritanya bukan hadis, Pak. Ceritanya juga bukan ayat Quran, mimpi seseorang. Makanya bukan dalil ini mah, cerita aja. Sebab mimpi itu bisa bohong. Kan nggak ada saksi mimpi itu, Pak. Nggak mungkin kemudian misalnya saya janjian sama Pak Haji Dedi. Pak Haji Dedi kita ketemuan di mimpi yuk. Kan nggak mungkin. Sehingga kalau orang ngaku mimpi itu bisa apa? Bisa bohong, nggak ada saksi. Nah ini ada orang, Pak, di kitab tersebut para jamaah yang hobi sholat berjamaah, Pak, bertahun-tahun. Dan jamaahnya mudrik. Tidak pernah masbuk. Selalu ketemu takbiratul ihram sampai salam. Satu hari habis maghrib ya Pak, ada tamu, maka disambutlah tamunya, ngobrol apa segala macam. Ada panggilan sholat isya. Pak, saya sholat dulu nanti kita lanjut. Ya bahasa saya aja sederhana. Kitabnya sih nggak sesaklek itu ceritanya. Kata tamunya, sebentar lagi, ini juga selesai. Sehingga nyampe tempat sholat ini, Pak, yang diceritakan, nggak ketinggalan rokaat sih. Tapi imamnya sudah baca surat. Seperti itu. Ya sholatlah. Imam salam, dia salam. Tapi kan ngerasa tidak menemukan takbiratul ihram. Ngerasa masbuk tuh. Habis itu Pak nyesel. Ya Allah, biasa mudrik kok masbuk. Ya sudah. Dalam hadis itu Pak, kalau sholat kurang sempurna ditambal dengan apa? Sholat sunnah. Kan awwalu ma yuhasabul mar'u yaumal qiyamah as sholat.
besok yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu sholat. Kalau ternyata kurang, Allah ngomong ke malaikat, lihat sholat sunnahnya. Unzuru ila nawafilih. Maka apa yang dilakukan orang ini, Pak? Habis sholat isya, qiyamul lail. Nah, kita kan sudah pernah bahas qiyamul lail, bahwa qiyamul lail itu berapa rakaat saja boleh. Seperti itu. Sebanyak 108 rakaat. Banyak ya, Pak. Kenapa? Karena ngitungnya. Nah, baik. Jadi kita lanjutkan ya, Pak. Mikirnya kalau pahala sholat berjamaah itu 27 derajat. Jadi 27 kali sholat isya berapa rakaat, Pak? 4. Jumlahnya? Aduh, pusing udah mikirin matematika. 108. Seperti itu. 108 ya, Pak. Kan 25 kali 4 100. 2 kali 4 8. Seperti itu. Ditambahlah sholat sunnah. 108 rakaat. Capek kan, Pak? Tidur. Tidur itu ceritanya beliau mimpi naik kuda. Kawan-kawannya yang sholat berjamaah itu, Pak, ada di depan, dia di belakang. Dikejar ini kawan-kawannya, tapi nggak nyampe-nyampe. Seperti itu. Sampai, ya kalau dalam bahasa mah, putus asa lah, sedih. Ya Allah, kok saya nggak nyampe-nyampe sama dia. Ada yang ngomong, Pak, kamu soalnya sholatnya masbuk. Bangun, nggak bisa jadi dalil sih. Tapi minimal jadi motivasi bahwa mudrik itu istimewa. Kadang kita itu kan berdiri begini, Pak, benerin pakaian kan seperti itu. Ya, seperti itu, atau ngeliatin kanan, ngeliatin kiri, benerin kaki. Pas Allahu Akbar, imamnya sudah Fatihah tuh. Padahal imamnya kasih kesempatan, luruskan. Ternyata ngelurusin benerin kakinya setelah imam takbir. Akhirnya apa? Masbuk di situ. Nah, dalam hadisnya 40 hari saja mudrik. 5 waktu, maka ada janji dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Nah, definisi mudriknya ketemu takbiratul ihram. Sehingga definisi masbuk paling minimal apa paling maksimal ya? Ketinggalan doa iftitah. Nanti ada pembahasannya. Kalau nyampe, kalau nggak nyampe ya bulan depan kan, Pak. Seperti itu. Ada definisi masbuk maksimal, Pak. Definisi masbuk maksimal itu ketika sholat imamnya lagi tasyahud akhir. Terus sholat Allahu Akbar. Saya tanya niatnya sholat sendiri apa jadi makmum? Kalau jadi makmum sholat sendirian apa sholat berjamaah? Kalau ada orang salat sendirian akselerasi ya Pak, dari kelas 1 langsung ke kelas 3, dari takbiratul ihram langsung tasyahud, batal enggak Pak? Kalau orang salat sendirian nih, Allahu Akbar, terus tasyahud akhir, kan kayak gitu. Batal enggak salatnya? Batal. Ini ada orang salat dari berdiri takbiratul ihram, terus tasyahud akhir. Alasannya apa? Ngikutin imam. Dan sholatnya tidak batal. Apa yang mau diungkap? Kalau statusnya makmum berarti sholat dia berjamaah. Bukan sholat sendirian. Seperti itu. Sehingga orang yang ketemu tasyahud akhirnya imam itu masih dianggap apa Pak?
berjamaah dan dapat keistimewaan berjamaah di situ. Ya walaupun keistimewaannya keistimewaan minimal, namanya juga ketemunya tasyahud akhir. Makanya hadisnya begini para jamaah. Ini riwayat Imam Muslim ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebenarnya di Sahih Bukhari juga ada. Tapi tidak ada dua kata ini nih Pak. Adrokta sama sabakoka. Kalau adroka itu mudrik, kalau sabako itu masbuk. Sehingga istilah masbuk itu muncul dari hadis ini. Sama mudrik. Ya. Rasul bersabda, iza suwiba bis shalah. Ya. Kalau dikumandangkan taswib, hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qomatis shalah. Kan kita yang lagi duduk ngapain Pak? Berdiri. Cuman kitanya masih di luar. Biasanya kalau kedengaran qad qomatis shalah, apa yang kita lakukan Pak? Lari. Sehingga hadis ini walaupun Bukhari Muslim ya Pak, jarang yang ngamalin, kalah dengan nafsu Pak. Kata Rasulnya, kalau misalkan masih di luar, jangan lari, jalan aja. Cuman pikiran kita ya lari Pak. Naik motor ngebut. Seperti itu. Ya, karena sudah qomat, taswib sudah dikumandangkan. Kenapa jangan lari para jamaah? Karena ini diduga saja ya Pak. Kalau lari itu ngos-ngosan Pak. Ya, ngos-ngosan tuh bahasa Indonesianya apa Pak? Ngos-ngosan juga ya. Tapi dipahami lah ngos-ngosan. Ya Pak. Kalau ngos-ngosan tuh boro-boro khusyuk sholatnya. Ngatur nafas saja susah. Harusnya Allahu Akbar. Karena ngos-ngosan Allahu Akbar. Itu ngos-ngosan tuh Pak. Apalagi maaf ya Pak. Ya bahasa saja. Kalau yang jantungnya udah kena jalan kaki aja ngos-ngosan. Apalagi lari itu. Sehingga maka sama Rasul disuruh santai. Tinggal nanti kalau sholat berikutnya datangnya lebih awal. Jangan lari. Biar sholatnya khusyuk. Biar baca takbir dan bacaan-bacaan sholat lainnya fasih. Enggak terputus-putus. Seperti itu. Jadi tenang saja. Pak Haji, udah qomat, nyantai aja. Kok enggak lari? Kayak gitu. Kata Rasulnya jangan lari. Seperti itu. Kata Rasulnya jangan lari, suruh santai. Sholli ma adrokta. Nyampe masjid, ketemu imam tasyahud akhir. Karena nyantai kan. Apa perintah Rasulnya Pak? Sholatlah dengan apa yang kalian temukan bersama imam. Ketemu tasyahud akhir ya ikut tasyahud akhir. Dan disebut apa? Masbuk. Itu tuh maksudnya. Masbuk maksimal. Ya para jamaah. Waqdi ma sabakoka. Kodoi yang ketinggalan. Ngodoinya seluruh rokaat. Seperti itu. Makanya kemudian baik sebagian rokaat atau seluruh, nah ini kurang terjemahnya. Rokaat sholat. Bukan seluruh sholat. Kalau seluruh sholat sendirian udah bubar. Seluruh rokaat sholat. Asal imamnya belum salam, maka niatnya jadi makmum dan dianggap berjamaah.
Nah, itu masbuk. Lawannya mudrik. Kalau mudrik dari takbiratul ihram terus sampai salam. Seperti itu. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya Pak. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu takbiratul ihram bagi masbuk. Takbiratul ihram bagi masbuk. Seluruh ulama fikih sepakat Pak, bahwa pertama dulu sebelum saya bacakan ya Pak, yang namanya takbiratul ihram itu syaratnya berdiri. Enggak boleh takbiratul ihram tidak berdiri. Nah, takbir di sholat itu ada dua para jamaah. Satu yang ada tak marbutohnya, takbiroh. Itu berarti nunjukin takbirnya satu. Yang kedua yang nggak ada taknya, namanya takbir. Itu nunjukin takbirnya banyak. Yang takbiroh itu tambahannya ihram, hukumnya wajib. Sehingga bukan takbirul ihram, tapi takbiratul ihram. Karena cuma satu. Seperti itu. Kalau bahasa Arab lain tuh, kalau tamrotun ada taknya, itu kurmanya satu. Biji. Tapi kalau tamrun, kurmanya banyak. Berbiji-biji, tapi sejenis. Kalau banyak jenis kurma, namanya tumur. Seperti itu. Jadi, kalau tanpa tak, takbirnya banyak. Namanya takbir intiqol. Takbir perpindahan. Itu banyak. Mau ruku takbir. Mau sujud takbir. Mau duduk takbir. Mau berdiri takbir. Tapi yang bedain satu. Kalau takbiratul ihram harus berdiri utuh. Kalau takbir lainnya setengah berdiri, kadang setengah ruku atau setengah sujud. Makanya berdiri itu wajib. Dari takbiratul ihram sampai ruku. Seperti itu. Kecuali yang tidak mampu, ya boleh duduk. Nggak mampu duduk, boleh tidur miring. Dengan posisi kepala sebelah sini, terus kemudian kaki sebelah sini. Tangan kanannya di bawah, tangan kirinya di atas. Menghadap kiblat. Nggak bisa tidur miring, tidur telentang, Pak. Dengan badan agak tinggi, kepalanya sebelah sana. Iya betul, kakinya sebelah arah kiblat dengan posisi dikasih bantal sehingga dada dan kepalanya menghadap kiblat. Oh susah. Soalnya di rumah sakit kasurnya muter-muter atau gimana lah. Nentuin arah kiblatnya susah. Ya sudah sebisanya. Sebisanya juga susah. Ya sudah yang terakhir disolati. Nah, sholat kan modelnya gitu. Seperti itu. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi berdiri itu wajib. Seperti itu. Kalau para jamaah ya ini maaf ya Pak. Nah, di sini aja lah yang biar enggak ke ini. Saya lagi duduk nih. Lagi duduk nyantai ngobrol ya Pak. Terus tiba-tiba imamnya Allahu Akbar. Kaget kan? Enggak komat lagi. Terus kita begini Pak. Allahu Akbar. Takbiratul ihram tuh. Itu batal.
Karena harus berdiri dulu baru takbir. Ya. Syaratnya takbiratul ihram itu apa? Berdiri kondisinya. Seperti dan takbiratul ihram itu wajib. Makanya istilah lain sholat itu qiyam. Qiyam itu artinya berdiri, sholat malam, qiyamul lail. Kalau ayat Qur'annya waqumu lillahi qanitin, dan bab berdiri sudah pernah kita bahas ya para jamaah. Nah, kaitannya dengan masbuk, Pak. Ulama tuh sepakat. Kalau imamnya lagi ruku atau yang lainnya lah, mau lagi sujud, lagi apa. Terus takbirnya 2 kali. 1 takbiratul ihram berdiri, 2 takbir lagi pindah dari berdiri ke gerakan imam. Itu istimewa. Kalau takbirnya sekali, takbiratul ihram saja, boleh. Tidak harus 2 kali. Tapi ada syaratnya dalam kondisi berdiri. Jadi yang batal gimana, Pak? Imamnya ruku, kitanya gini, Allahu Akbar. Karena sebagian takbirnya dalam kondisi tidak berdiri. Seperti itu. Sehingga dia, para jamaah, tidak memulai sholat dengan takbiratul ihram. Enggak memenuhi syarat sih, Pak. Sedangkan takbiratul ihram hukumnya wajib. Dalam hadis wa tahrimuha at-takbir. Ihramnya sholat, pembuka sholat itu takbir. Dan takbiratul ihram dalam kondisi berdiri itu wajib. Sebab Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Kumu itu berdirilah kamu. Ya, seperti itu. Dalam melaksanakan sholat. Dengan tidak ngobrol. Dengan tenang. Dengan kunut. Ya, seperti itu. Makanya ada Umran bin Husain nanya ke Rasul, ya Rasul, saya lagi kena penyakit wasir, sholat saya gimana? Kata Rasul, ya sholat berdiri Umran, sebab wajib. Kecuali kamu berdiri nggak mampu, maka ganti duduk. Seperti itu. Maka kalau kemudian sholat fardu takbirnya tidak berdiri, ya bukan takbiratul ihram. Kalau sholatnya tidak dimulai dengan takbiratul ihram, maka batal. Di situ. Tapi takbirnya sekali boleh, asal berdiri. Jadi gini, Pak, misalnya kalau ruku, Allahu Akbar, berdiri kan, baru gini. Seperti itu. Kalau pengen cepat ya, Allahu Akbar, kan kayak gitu. Karena ngejar imam mungkin kan, seperti itu. Tapi takbirnya sekali, dalam kondisi berdiri. Nah, yang banyak salah paham tuh hadis ini, Pak. Hadisnya sih benar. Tapi orangnya yang salah memahami. Kalau lihat secara zahir ya, Pak. Hadis ini mirip ayat Quran surah Al-Baqarah bab puasa. Kalau di ilmu bahasa Arab itu namanya mafhum iqtido. Makanya Abu Bakr
dia nyampe ke sholatnya Rasulullah, Rasulnya lagi ruku, Pak. Terus apa yang dilakukan Abu Bakar, Pak? Apa yang dilakukan Abu Bakar di sini? Ruku, takbir enggak? Nah, itu salah paham namanya. Sebab kalau orang sholat tanpa takbir, batal. Sehingga hadis ini ada kalimat yang dibuang. Sama kayak bab puasa. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Siapa yang dalam kondisi sakit atau bepergian, maka dikodo puasa Ramadannya, dihitung kodo di hari-hari yang lain. Jadi penyebab kodo apa, Pak? Penyebab kodo apa di situ? Siapa yang sakit atau bepergian, maka puasanya dikodo di hari yang lain. Jadi penyebab kodo apa, Pak? Nah, itu yang salah. Penyebab kodo tuh enggak puasa di bulan Ramadan. Penyebab enggak puasanya baru sakit. Kalau penyebab kodonya sakit, Pak, ada orang sakit tetap puasa, wajib kodo. Loh kok saya wajib kodo? Ya salah sendiri kenapa puasa. Itu salah paham namanya. Nggak punya utang suruh bayar utang. Jalan dari Bekasi ke Cirebon. Seperti itu. Wah kuat Cirebon mah kayak gitu. Udah puasa aja. Puasa. Maghrib buka di sana. Kamu dikodo ya, kan kamu bepergian. Tapi saya puasa. Nah, itu namanya salah paham. Maka di mafhum iktidal itu ada kalimat yang kebuang, tapi enggak muncul. Sehingga siapa yang bepergian atau kemudian sakit, siapa yang sakit atau bepergian lalu tidak puasa, maka dikodo. Tapi kalimat lalu tidak puasanya fa'aftoro enggak ada di Qur'annya. Bukan fama kana minkum maridon aw ala safarin fa'aftoro fa'iddatun. Nah, itu nambah-nambah Qur'an namanya. Di sini sama. Yang enggak ada apa? Takbiratul ihramnya. Jadi dikesankan apa? Langsung ruku. Maka datang-datang ruku tuh. Padahal asli kalimatnya lihat Rasul ruku, beliau takbiratul ihram. Bertakbir. Lalu ruku. Dan takbirnya wajib dalam kondisi berdiri. Cuman karena salah paham, akhirnya takbirnya sambil ruku. Bilang, Pak batal. Enggak ada hadisnya sahih. Ya sahih hadisnya. Pahamnya yang enggak sahih, Pak. Seperti itu. Sehingga kemudian ya kalau ngobrol-ngobrol ya Pak. Kita itu perlu ya. Kalau misalkan kemudian bukan ulama, ikut pahamnya ulama. Jangan paham semau sendiri. Ya sama kayak Quran tuh Pak. Quran itu kalau enggak ikut aturan ulama yang ngerti ilmu baca Quran Pak, maka alif lam mim dibaca alama. Nah, seperti itu. Kenapa dibaca alama? Saya sudah belajar ikro, aba, ababa. Nah, ini alama, kan kayak gitu. Ini a, ini la, ini ma. Dan Qur'annya begitu tulisannya, bukan saya yang salah. Qur'annya benar, tapi dianya yang salah paham. Di situ tuh para jamaah. Ya, maka kemudian yang mau disampaikan Pak, kalau yang tadi enggak kok ada hadisnya sahih, Allahu Akbar langsung
ruku, ya bilangin hadisnya sahih, pahamnya yang tidak sahih. Seperti itu. Nah, doa iftitah yang sebagiannya diceritakan tadi ya, bagi masbuk, wallahu a'lam, para jamaah. Monggo Pak, silahkan. Apa udah isa, Ustaz? Belum. Silahkan 6 menit lagi kalau ada bertanya. Kalau yang sering masbuk mungkin. Yang sering masuk. Masuk saya ya. Lanjut Pak Ustadz, mungkin 6 menit lagi. Lanjut. Baik. Doa iftitah dan bacaan Al-Fatihah ya Pak, bagi masbuk 3 mazhab ya Pak, selain mazhab Syafi'i, bahwa kalau nemuin imam lagi baca Al-Quran ya, di rokaat yang dibaca jahar, maka makmum masbuk tidak boleh baca iftitah. Seperti itu. Tidak boleh baca iftitah. Karena tugasnya apa? Dengerin imam. Sehingga ketinggalan iftitah itu apa? Masbuk. Ya, sebab ketemu imam dalam kondisi sedang baca Al-Fatihah. Ada ayat Quran, ya Pak. Wa iza quri'al Quran, kalau Quran lagi dibacakan oleh imam, fastami'u, maka dengarkanlah. Sehingga mendengarkan Qurannya wajib, doa iftitahnya sunnah. Kalau ada yang wajib dan sunnah dalam satu tempat, maka yang kalah apanya Pak? Sunnahnya. Seperti itu. Punya duit 100.000, istri sama anak belum makan, belum dinafkahi, tapi pengen nyumbang masjid. Karena bertahun-tahun gak pernah nyumbang masjid. Nyumbanglah masjid. Ngomong ke istrinya, puasa dulu ya, dosa. Karena jalanin sunnah, ninggalin wajib. Seperti itu. Ya, Pak. Sholat malam, iktikaf. 10 malam terakhir bulan Ramadan, jam 4 ngantuk di subuh lewat. Seperti itu. Wah, semalam saya khusyuk sholat malamnya. Ketemu Lailatul Qadar. Terus subuhnya gimana? Jam 10. Wah, nggak boleh seperti itu. Sehingga ketika kewajiban yang dengerin imam, ya baca iftitahnya gugur. Maka disebut masbuk. Seperti itu. Imamnya, rokaatnya sih aman. Sampai ruku nanti sebenarnya ada banyak. Nanti kapan dihitung rokaat? Jadi yang utuh sholatnya imam salam, makmum salam, itu belum tentu mudrik. Tapi bisa jadi masbuk. Seperti itu. Saya alhamdulillah tiap jamaah zuhur, asar, 5 waktu imam salam ya saya salam. Imamnya takbir, kadang telat sih. Nah, kan sama aja berarti. Sama-sama masbuk. Sehingga jangan sampai gini ya para jamaah. Ada orang-orang tuh ahli iqomah Pak. Kata istrinya, Pak itu udah azan. Tar, deket masjid rumahnya, belum qomat. Ya Pak, silahkan.
Mm-mm. Tidak baca iftitah, tapi kitanya Allahu Akbar langsung baca karena iftitahnya sunnah seperti itu. Ya maka ngambil kaidah ketemu takbiratul ihram. Itu mah bukan ketinggalan iftitah, tapi memang imamnya nggak baca iftitah. Seperti itu. Minimal iftitah itu kan Allahu Akbar kabiro ya Pak. Walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrotau wa asila. Itu minimal iftitah. Ya, yang kata Rasul ajib tulaha tuftahu abwabus sama. Orang yang sholatnya pakai doa iftitah itu, yang pendek itu, maka seluruh pintu langit dibuka. Sholatnya gampang terkabul. Doa-doa dalam sholatnya gampang terkabul. Sehingga Ibnu Umar tuh ngomong, itu di Sahih Muslim. Saya setelah mendengar Rasul itu, saya usahakan mudrik. Agar saya bisa baca Allahu Akbar kabiro. Seperti itu, biar sholatnya punya nilai. Seperti itu minimal doa iftitah. Sehingga kalau ada imam cepat itu ya mungkin doanya itu. Ya karena imam kalau lama-lama musibah Pak. Seperti itu. Imam itu sunnahnya tidak lama. Ya, kasusnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi makmumnya Rasul sholat Isya Pak. Terus kemudian pas pulang masyarakatnya nungguin. Kita belum sholat Isya. Udah nungguin lama udah capek kan. Diimami sama Mu'adz. Ya, Pak. Diimami sama Mu'adz. Suratnya pakai Al-Baqarah. Man orang Arab kan nggak kayak kita ya Pak. Orang Arab itu senangnya belak-belakan. Sehingga saya tuh sering dapat pertanyaan, kalau saya misahin diri dari imam masih tetap ngikuti imam enggak? Itu tradisi kita Pak, yang ada rasa enggak enakan. Kalau tradisi orang Arab enggak cocok dengan imamnya, ruku sendiri. Jalan. Sehingga Mu'adz tuh pas assalamualaikum enggak ada, makmumnya hilang semua. Kosong. Dua-duanya enggak ada Pak. Maksudnya jamaah nengok kanan kiri itu sudah enggak ada semua. Sehingga mengatakan makmum saya munafik. Dibilang munafik enggak terima. Laporan ke Rasulullah. Akhirnya dinasehati Mu'adznya. Afattanan anta ya Mu'adz. Fattan itu fitnah, nguji. Kamu ya kalau jadi imam jangan jadi penguji. Nguji kesabaran orang. Seperti itu. Bacalah surat yang pendek. Apa baca surat yang pendek kata Rasul Pak? Sabbihis. Terus kemudian hal ataka. Nah, itu zaman Rasul. Kalau zaman kita hal ataka panjang Pak. Nah, itu bedanya kan. Di zaman Rasul hal atak Al-Baqarah yang panjang itu. Seperti itu. Kita hal ataka hadisul ghosi. Wah ini lama ini urusannya. Jadi kondisional para jamaah. Seperti itu. Jangan disamakan. Kata Rasulnya yang pendek hal ataka. Ya kata makmum di zaman Rasul. Di zaman kita hal ataka sholat subuh. Jangan-jangan jemputan pabrik udah lewat. Kan kayak gitu para jamaah. Seperti itu. Jembatan mah macet. Baik cukup ya para jamaah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'at. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan atau salah dari diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.